Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Arya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang Freeport ASPD 2021. Nah, langsung saja untuk pembahasan kali ini kita laksanakan. Pada nomor 1 ini tentang menghitung biaya energi listrik yang dipakai. Pada soal kita cermati keluarga Pak Jarwo menggunakan alat listrik sebagai berikut. Ada 2 lampu dengan 25 watt dinyalakan selama 10 jam per hari. 1 buah setrika 200 watt digunakan selama 2 jam per hari. Dan 1 TV 150 watt dinyalakan 8 jam per hari. 2 buah kipas angin dengan 50 watt dinyalakan 12 jam per hari. Berapa energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari dan biaya yang harus dikeluarkan jika harga penggunaan listriknya adalah 1.500 per kWh. Nah, cara menghitungnya adalah langkah pertama kita harus menghitung biaya total daya ya, total energi yang digunakan dalam 1 hari dengan cara kita kalikan semua alat yang ada, jumlahnya berapa dengan daya berapa serta waktu menyalanya berapa ya. Kita hitung untuk rumusnya persamaannya adalah W sama dengan P kali T ya. Nah, untuk yang pertama yaitu lampu, jumlahnya ada 2, kita kalikan dengan 25 watt, hasilnya adalah 500. Kemudian ada setrika, jumlahnya 1, 200 watt, menyala selama 2 jam, ada 400. Kemudian ada TV, jumlahnya 1, dikalikan 150, dikalikan dengan 8. Biasanya adalah oke. Kemudian ada kipas angin, jumlahnya ada 2 dan daya 50 watt dan menyala selama 12 jam. Oke, kita total semua. Oke, ini satuannya 3.300 Wh ya, watt jam. Kemudian ini dalam per hari. Kita hitung dalam per bulan berarti kita kalikan dengan 30 hari. Berarti energi dalam 1 bulan ya. (3.300 Wh) dikalikan dengan 30 hari. Hasilnya adalah dan itu 900 Wh. Kita coba konversi ke kWh jadi 9,9 kWh. Nah, kemudian untuk menghitung biayanya, mohon maaf, ini kurang 0 ya, jadi 99 kWh. Kemudian untuk biaya penggunaannya yaitu kita kalikan total pemakaian energinya yaitu 99 kWh dikali dengan 1.500 karena itu adalah harga 1 kWh itu. Maka total biaya yang harus dikeluarkan adalah 148.500 rupiah. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya beralih ke nomor 2, ini tentang daya pada lampu yang dipasang pada tegangan yang berbeda. Nah, ini kita ada persamaan P sama dengan P kali I. Nah, karena kita tidak tahu I-nya, maka kita bisa merubahnya dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena ini dengan lampu yang sama dipasang pada tegangan yang berbeda, maka kita punya persamaan yaitu R sama dengan P kuadrat per P. Dan asumsi lampu pertama
lampu yang kedua. Sehingga persamaannya P1 kuadrat per P sama dengan P2 kuadrat per P. Ya. Kemudian kita masukkan tegangan yang pertama adalah 2220 kuadrat dengan dayanya 60 watt sama dengan 110 dikali 110 per P2 hingga P2 sama dengan 110 dikali 110 kali 60 per 220 kali 220. Oke, kita sederhanakan dapat 2. Maka P-nya 2 sama dengan 60 dibagi 4. Hasilnya adalah 15 watt. Oke. Kita lanjutkan di nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan rangkaian listrik, rangkaian hambatan. Pada yang ditanyakan adalah daya hambatan P, Q, dan R secara berurutan. Berapa? Nah, karena di sini merupakan rangkaian campuran, maka kita harus mencari I-nya dulu dan menghitung hambatan total. Ya. Pada rangkaian di atas, ini P dan Q, ini kita serikan, maka hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian 6 ohm dengan 12, ini kita serikan sehingga RP sama dengan 1/6 ditambah 1/12. Maka 1/RP sama dengan jadikan per 12, 2 tambah 1. Nah, RP-nya sama dengan 12/3 sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa menghitung besar arusnya dengan cara I sama dengan P per R. P-nya adalah 12 volt dengan R-nya 4 ohm. Maka didapati arusnya sebesar 3 ampere. Nah, arus mengalir sini didapat nilai 3 ampere ya. Kemudian sampai pada cabang ini akan pecah yang ke atas dan ke bawah. Nah, kita lihat perbandingannya karena yang di atas 6 ampere yang di bawah 12 ampere, maka arus yang ke atas itu 2 kalinya arus yang ke bawah. Maka kita bisa menghitung untuk arus yang ke atas atau I1, bisa saya tuliskan I1, I2, I1 sama dengan 2/3 dikalikan 3 ampere, yaitu masukkan arusnya berapa gitu ya. Sederhanakan, kita dapat nilai 2 ampere. Kemudian I yang kedua sama dengan 1/3 dikalikan dengan 3 ampere sama dengan 1 ampere. Nah, setelah itu kita bisa menghitung daya pada lampu P sama dengan I kuadrat kalikan R. I yang ke P ini tadi kita sudah dapat nilai 2, yang di sini ada 1, berarti 2 kuadrat dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 16 watt. Kemudian PQ dengan rumus yang sama, I kuadrat kali R, ini adalah 2 kuadrat dikali R-nya 2, maka hasilnya adalah 8 watt. Kemudian untuk PR sama dengan I kuadrat dikali R, ini adalah 1 kuadrat dikalikan dengan 12, hasilnya adalah 12 watt. Oke, jadi jawabannya adalah P. Kemudian untuk nomor 4, perhatikan pernyataan hubungan dengan gambar kumparan yang didekatkan pada jarum kompas. Nah, ini kita umpamakan jika A-nya ini, titik A ini positif, ini negatif, maka arus menuju A. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, itu arah lintangnya dia dari depan, berarti kayak ini ya, gitu kan. Maka utara otomatis ada di sebelah sini menjadi selatan. Nah, ketika positifnya tadi A, maka kutub selatannya di sini, maka utara bergerak menuju P. Ya. Utara bergerak menuju P. Berarti pernyataannya benar yang mana? Maka utara, jika A positif, maka utara akan bergerak menuju P. Oke, ini benar, otomatis yang nomor 2 menjadi salah. Kemudian jika dibalik arusnya, maka secara otomatis kutub magnet yang dihasilkan itu juga berubah. Ini, maka ini akan menjadi utara, menjadi
menjadi daratan, sehingga U untuk U jarum dia akan bergerak menuju Q. Maka yang benar adalah ini, yang 4 otomatis menjadi salah. Maka jawaban pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Selanjutnya, nomor 5 terkait dengan trafo. Di sini pada trafo diketahui bahwa kumparan primernya itu perbandingannya adalah dengan sekunder ya. Lilitan sekunder dengan lilitan primer adalah 1:2 ya. Kita anggap ini adalah 2, ini 1. Maka besar tegangan sekunder dan jenis trafonya apa? Kita lihat dari tegangan dari jumlah lilitan, perbandingan lilitan yang primer ternyata lebih banyak daripada sekunder, maka otomatis trafo ini dia jenisnya adalah step down. Maka yang up ini salah. Nah, bagaimana menghitung tegangannya? Kita gunakan persamaan V primer per V sekunder sama dengan N primer per N sekunder. V primernya adalah 150 per V sekunder sama dengan N primernya adalah 2:1. Maka V sekundernya adalah 150 dikalikan 1 dibagi dengan 2. Maka V sekunder bernilai 75 volt. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, masih ada topik yang sama, yaitu tentang trafo. Kuat arus kumparan primernya berapa? Nah, ini yang ditanya adalah I di sini. I primernya ini berapa? Nah, kita tahu perbandingan NP dan NS-nya adalah 800 dibanding 240. Nah, kita hitung dulu di sini tegangannya berapa? Sekundernya ya. Dengan cara NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya adalah 80 per 240 sama dengan 240 per VP, VS. Kemudian VS-nya sama dengan kita kali silang ya. Jadi 240 kali 240 per 800. Oke, kita sederhanakan saja. Dan ini bisa dicoret menjadi 3. Hasilnya adalah 12,7. Oke, jadi 72 volt. Ya, ini adalah 72 volt. Nah, setelah itu kita bisa mencari arus di sekundernya berapa. Dengan cara I sekunder sama dengan V per R. Oke, V-nya adalah 72 per 30. Oke, jadi ini hasilnya adalah 2,4 ampere. Nah, setelah kita dapat I sekundernya, maka kita bisa menghitung I primernya berapa ya, dengan perbandingan juga IS per IP. 800 per 240 sama dengan IS-nya kita sudah dapat 3 per IP. Maka IP sama dengan 240 dikali dengan 2,4 per 800. Ini hasilnya kita sudah dapat. Maka kita dapat angka 0,72 ampere. Ini terbalik ya untuk arus ya. Jadi bukan IP per IS tapi IS per IP. Selanjutnya, nomor 7, masuk biologi. Perhatikan gambar teknik persemakaian berikut. Nah, ini adalah mencangkok ya. Tujuan dari langkah pencangkokan tersebut adalah ketika batang dikupas, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kambium. Ya, untuk menghilangkan kambium agar dapat terbentuk akar. Kalau kambium tidak terbuang dengan bersih atau tidak dihilangkan dengan bersih, maka nanti akan muncul jaringan kulit batang lagi. Kemudian kita lanjut di nomor 8 terkait dengan persilangan. Paling ada tanaman mangga berbuah besar rasa masam dan tanaman mangga berbuah kecil rasa manis, menghasilkan tanaman mangga besar rasa masam. Berarti A besar ini menyimpulkan ukuran besar. Kemudian B besar ini adalah rasa masam.
Berarti dominan yang dominan itu ada besar dan masam ini ada sifat dominan. Nah, kemudian papan catur hasil persilangan F2 ini harusnya F2 ya. F2 adalah berdasar seperti ini, ada tabel 1, 2, 3 sampai 16. Berdasarkan tabel tersebut, fenotip mangga berbuah besar rasa manis. Berarti besar itu dominan, rasa manis itu resesif. Nah, dominan resesif itu akan didapati pada nomor 6, 8, dan 14 ya. Ada A besar, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ya, ini adalah sifat yang dominan resesif yang diinginkan. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembahasannya sampai dengan nomor 9. Ini tentang pewarisan sifat ya. Seorang wanita pembawa sifat hemofilia menikah dengan pria normal. Bagaimana kemungkinan sifat anaknya? Nah, untuk hemofilia ini adalah dibawa oleh kromosom X resesif, gitu ya. Kita coba untuk menghilangkannya. Wanita pembawa sifat H besar T normal, X H besar dan X H kecil. Sedangkan untuk yang anak-anaknya rumahnya yang dihasilkan adalah X H kecil, kemudian ada X H besar Y, kemudian X H kecil, dan X H kecil Y. Nah, kita identifikasi berarti untuk yang X H besar, X H kecil ini adalah wanita. Mohon maaf, ini H besar ya. Oke, saya ulangi. Ini ada X H besar, maka ini akan X H besar. Kemudian di sini X besar, kemudian di sini ada X besar, H kecil, kemudian yang sini X kecil. Ya. Ini adalah wanita normal. Ya. Kemudian ini adalah wanita karier. Mohon maaf, ini laki-laki ya. Laki-laki ya, laki-laki normal. Saya ulangi. Ini adalah laki-laki normal. Kemudian ini adalah wanita karier. Dan di sini adalah laki-laki dengan hemofilia. Jadi kemungkinan keturunannya adalah wanita normal, wanita pembawa sifat hemofilia, pria normal, dan pria hemofilia. Oke, selanjutnya untuk nomor 10, gen K itu mengkodekan bulu kuning, dan K kecil, gen K besar mengkodekan bulu kuning, gen K kecil mengkodekan bulu putih. K besar dominan terhadap K kecil, sedangkan untuk gen H besar mengkodekan taji panjang, dan gen H kecil ini mengkodekan taji pendek. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip bulu putih, taji panjang. Oke, putih itu adalah K kecil atau resesif ya. Kemudian yang panjang ini adalah H besar dominan. Berarti dia memuat unsur komponen K kecil dan H besar. Maka bisa disimpulkan adalah jawabannya A. Nah, K kecil, H besar, H kecil. Selanjutnya nomor 11, ini terkait dengan organ reproduksi wanita. Proses fertilisasi dan perkembangan embrio secara berturut-turut terjadi pada organ fertilisasi itu ada di tubal falopi. Itu ada di nomor 2. Kemudian perkembangan embrio itu ada di uterus atau rahim. Ini adalah 2 dan 4. Sedangkan untuk nomor 1 ini adalah ovarium sebagai organ produksi sel telur. Yang nomor 3-nya ini adalah folikelnya yang berperan dalam pembentukan sel telur. Kemudian yang nomor 5-nya ini adalah
bisa dikatakan sebagai vagina. Kemudian yang ini adalah cervixnya. Selanjutnya ada nomor 12, ini adalah konsentrasi hormon kewanitaan terkait dengan siklus menstruasi. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka proses yang terjadi pada T ya, T itu berarti ini, maka jawabannya adalah endometrium menebal karena peningkatan konsentrasi progesteron. Ini ya, ini T. Sudah jelas. Kemudian nomor 13, Pak Subur pergi ke dokter untuk konsultasi tentang kesehatannya karena akhir-akhir ini merasa frekuensi buang air kecilnya cukup sering. Ya. Keluarnya nanah di penis, nah, ini menjadi kata kunci ya. Nanah, kemudian bengkak pada nyeri di testis, sakit tenggorokan, dan yang datang terus-menerus. Nah, setelah konsultasi, diminta melakukan cek lebih lanjut. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa dalam nanah urinnya mengandung Neisseria sp. Dari data di atas, prediksi yang paling tepat terhadap penyakitnya Pak Subur adalah ini Neisseria gonorrhoeae ditandai dengan kencing nanah. Pasti jelas penyakitnya adalah gonorrhea, infeksi oleh bakteri, bukan virus. 14 tentang sistem ekskresi pengeluaran yang ditunjuk tanda X itu adalah tubulus contortus distal. TKD itu terjadi proses yang namanya augmentasi. Proses augmentasi. Menjadi hasilnya adalah urin sejati. Oke, atau urin sesungguhnya juga boleh. Oke. Datanya C. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi manusia yang menghasilkan sperma dan menyalurkan sperma. Yang menghasilkan sperma itu adalah testis pada nomor 4 dan yang menyalurkan itu vas deferens nomor 6. Ini testis, ini vas deferens. Kemudian nomor 1 ini fascicula seminalis. Kemudian nomor 2 ini adalah kelainan prostat. Nomor 3 ini adalah epididymis. Yang kelima adalah skrotum. Oke. Sementara itu untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. See you.